Selamat sore pemirsa dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suciana Santina Afifah akan menemani Anda dalam program berita hari ini hingga beberapa jam ke depan. Kami akan menyajikan berbagai informasi dari dalam negeri hingga mancanegara sesuai dengan yang telah kami rangkum secara akurat dan terpercaya. Berikut adalah berita utama hari ini. Remaja atau generasi muda merupakan harapan masa depan bangsa. Maju atau mundurnya suatu negara berada di pundak seorang remaja. Namun sayangnya, di tanah air kita tercinta kerap sekali terjadi kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan obat-obatan, tawuran, hingga seks bebas di usia dini. Menurut data Badan Narkotika Nasional atau BNN, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, BNN melaporkan bahwa sekitar 2,29 juta remaja Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan tren yang terus meningkat hingga tahun 2022. Laporan ini menunjukkan bahwa narkoba menjadi salah satu masalah utama dalam kenakalan remaja. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI mencatat peningkatan kasus tawuran antar pelajar di berbagai kota besar. Pada tahun 2021, Jakarta menjadi salah satu kota dengan kasus tawuran pelajar tertinggi, dengan lebih dari 150 kasus dilaporkan dalam satu tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja bukan hanya masalah individu, tetapi juga isu sosial yang kompleks. Maka dari itu, untuk mencapai cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045, kita perlu mengevaluasi kualitas remaja bangsa di era modern seperti ini. Selanjutnya sudah ada rekan kami yaitu Indriani Neliza dan Akila Fitri Faiha bersama dengan narasumber di SMK Negeri 11 Bandung. Kepada Indriani dan Akila, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Suciana di studio. Saya Indriani Neliza akan mewawancarai secara langsung mengenai tanggapan kenakalan remaja yang terjadi di masa kini. Saat ini saya sedang bersama Kaila, kelas 11 AK1. Selamat sore Kaila. Sore. Langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kaila. Menurut Kaila, apa contoh bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di masa kini dan apa dampaknya? Menurut saya, kenakalan remaja yang ada di masa kini, yang pertama ialah tawuran, terus juga balap liar, juga penganiayaan teman, dan dampaknya tuh bisa terjadi dalam internal dan eksternal. Internalnya tuh pendidikan remaja tersebut tuh bisa jadi berkurang, terus juga kayak kurang teman-teman yang positifnya, yang membawa positifnya, terus juga kalau yang eksternalnya tuh juga bisa orang tua tuh menjadi banyak pikiran karena anak-anaknya tuh melakukan hal yang negatif seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana saja remaja mendapatkan akses informasi dan pengaruh yang dapat memicu kenakalan? Bisa dari sekolah, lingkungan tempat tinggalnya juga bisa, jika dia mengalami tekanan gitu juga bisa mendapat informasi ataupun kenakalan-kenakalan yang bakal dia lakukan. Baik, terima kasih atas tanggapan Kaila. Terima kasih kepada Suciana di studio. Saya Akila Fitri Faiha akan mewawancarai siswa mengenai kenakalan remaja di masa kini. Di sini saya bersama Muhammad Al-Kafi Satria Dupa dari kelas 11 RPL 1. Jadi di sini, selamat sore Kafi. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa saja kelompok remaja yang rentan terhadap kenakalan remaja? Remaja-remaja yang biasanya baru mengalami pubertas, biasanya di kisaran umur 12 atau tidak 14 tahun. Kapan saja kenakalan remaja cenderung meningkat? Ya, saat memasuki masa pubertas, tadi sudah dijawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali lagi bersama Kiara di studio. Baik, terima kasih kepada Indriani dan Akila. Selanjutnya, kita beralih kepada rekan kami juga yaitu Intan Nur Aini yang sedang bersama dengan narasumber spesial, yaitu Guru BK di SMK Negeri 11 Bandung. Kepada Intan Nur Aini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Suciana di studio. Saya Intan Nur Aini akan mewawancarai Guru BK SMK Negeri 11 Bandung yang mengenai terjadi kenakalan remaja yang terjadi di masa kini.
Saat ini saya bersama Ibu Suci. Halo, selamat sore Ibu Suci. Sore. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah diperbolehkan? Baik Bu, terima kasih. Mengapa remaja rentan terhadap perilaku kenakalan di era teknologi dan informasi seperti sekarang? Ada dua faktor sebenarnya yang mempengaruhinya ya, ada faktor internal sama eksternal. Kalau misalnya internal sendiri, kalau misalnya eksternal sendiri itu misalnya dari keluarga yang nggak harmonis, kurang harmonis dan sebagainya. Terus kalau eksternal juga bisa dipengaruhi oleh selain keluarga tuh lingkungan pertemanan yang tidak baik, yang negatif. Nah, yang paling utama itu adalah faktor dari dalam diri sendiri nih ya. Lalu kalau misalnya kita kaitkan dengan tadi apa kenakalan yang informasi ya, di era teknologi, biasanya remaja sekarang itu minim literasi. Jadi apa yang kita baca di media sosial atau di internet gitu ya, itu nggak disaring dulu, langsung aja diterapin oleh kita. Sebagai contoh misalnya di medsos tuh konten-kontennya banyak kan yang nari-nari joget atau misalnya pakaiannya lah, dari pakaian. Nah terus si remaja ini tuh nggak disaring bahwa itu tuh salah gitu ya, menganggap bahwa itu tuh gaya katanya tuh gitu, jadi diikutin, jadilah terjadi kenakalan remaja. Atau misalnya ngelihat artis-artis nih, modelnya tuh lagi di clubbing misalnya ya, minum-minuman ya, bagi dia remaja gaya katanya keren ya, padahal kan itu salah ya, akhirnya diikuti dan akhirnya terjadilah kenakalan remaja. Contoh kecilnya seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kenakalan remaja? Bagaimana caranya orang tua yang upayanya ya? Ya paling utama adalah pendekatan kepada si remajanya tersebut, kepada si anak tersebut gitu ya. Pendekatan dengan cara misalnya diajak terbuka, bercerita ya, membuat nyaman si remaja tersebut atau si anak tersebut. Itu juga bisa menjadi salah satu upaya biar mengurangi atau mengatasi kenakalan remaja. Sebenarnya masih banyak ya, intinya mah pendekatan ke si anaknya tersebut itu, biar anaknya itu mau berbicara, pertemanan sama siapa aja sih gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kenakalan remaja? Cara mengatasinya atau upaya preventif biar tidak terjadi kenakalan remaja, biasanya pendekatan dulu nih, intinya pendekatan kepada si remaja tersebut ya, terus membuat nyaman si anak tersebut gitu ya, sehingga mau bercerita, mau berbagi, sharing gitu ya ke orang tua atau guru. Kemudian dilakukan pembatasan memegang gadget misalnya ya, biar tidak membuka situs yang macam-macam. Kemudian apalagi ya, dilakukan edukasi tentunya ya, apalagi guru itu harusnya memberikan edukasi terkait dengan bahaya kecanduan gadget, bisa gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Suci. Balik lagi kepada Suciana yang di studio. Baik pemirsa, itu dia informasi sekaligus penutup dalam perjumpaan kita dalam program berita hari ini. Saya Suciana Santinur Afifah mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan izin pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.